Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat renungan harian keluarga, teristimewa Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dari kolom 1 sampai kolom 25. Di pagi hari yang indah ini, Jumat 30 Oktober 2020, patutlah kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita melangkah, melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, belajar mendengar kabar sukacita melalui kesaksian Alkitab. Sebelum kita mendengar, membaca, dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Mengawali tugas tanggung jawab kerja pelayanan kami di sepanjang hari yang Engkau anugerahkan ini, kami datang menghampiri kekudusan-Mu sambil menaikkan, mempersembahkan syukur, hormat, pujian, dan terima kasih, sebab sesungguhnya kasih dan anugerah-Mu selalu ada, nyata, dan teralami dalam kehidupan kami. Khususnya di sepanjang hari ini, Jumat 30 Oktober 2020, kami rindu agar supaya kehidupan kami semakin dituntun, semakin dibimbing, diarahkan dalam pengenalan akan Engkau. Karena itu kami rindu untuk membuka, membaca, mendengar sabda firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar supaya ketika kami mendengar suara-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-25, khususnya ayat yang ke-6. Imamat 25 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Tema kita di sepanjang hari ini sesuai dengan renungan harian keluarga adalah berbagi berkat dengan sesama. Berangkat dari tema ini, maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Dengan pertanyaan ini menantang kita sebagai gereja orang percaya untuk merenungkan bahwa Tuhan Allah telah memberkati kita dengan berbagai hal, di antaranya kita manusia
diberi kesempatan, ruang, dan waktu untuk menikmati hidup yang damai, hidup yang sejahtera, hidup kuat, sehat, dan diberkati di dalam kuasa dan kasih-Nya. Maka perlu kita ingat dan garis bawahi bahwa semua yang ada pada kita, yang kita miliki, bukan berasal dari diri kita, bukan juga karena hebat, kuat, perkasa, dan gagahnya kita, tetapi itu semua karena anugerah kasih sayang Tuhan, Sang Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara kehidupan ini. Karena itu tidaklah bijaksana apabila berkat anugerah Tuhan yang kita punyai hanya kita nikmati dan rasakan sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Imamat pasal 25 khususnya ayat 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa tanah adalah anugerah Tuhan untuk diri kita, tapi juga bagi sesama. Sebagaimana dikatakan pada tahun ke-7 sebagai tahun Sabat, dan hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal di rumahmu. Itu berarti bahwa Allah menjamin kebutuhan hidup manusia di tahun ke-7. Dan di tahun ke-7 itulah tahun Sabat. Meskipun tahun itu adalah tahun untuk beristirahat dari bercocok tanam, tapi pada tahun tersebut Allah mengizinkan gandum dan sayur serta anggur bertumbuh sendiri di ladang, sehingga makanan tetap tersedia bagi seisi keluarga, termasuk budak, orang upahan, dan orang asing yang semuanya tinggal bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika tanah adalah anugerah Tuhan untuk semua, maka apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Bukankah Allah berkuasa menumbuhkan tanaman guna memenuhi semua kebutuhan hidup manusia? Jika di tahun Sabat Allah tetap menyediakan kebutuhan, maka mengapa kita menyia-nyiakan Sabat bagi Tuhan? Karena itu marilah kita terus mengimani bahwa Allah sungguh berkuasa, Allah sungguh penuh cinta dan kasih, menciptakan dan memberikan tanah sebagai anugerah untuk kita miliki dan nikmati bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita terus mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita kini di sini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena kami dapat menikmati segala hasil dari tanah ciptaan-Mu. Tolonglah bagi kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih, tetapi juga mau berbagi kasih
berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang kami miliki, adalah anugerah daripadamu. Biarlah dalam kami menjalani kehidupan ini dengan kuat kuasa, dengan hikmat dan sukacita daripadamu, kami mampu untuk memelihara, mengolah, mengusahakan, melestarikan apa yang sudah Tuhan beri demi kelanjutan kebutuhan yang kami butuhkan setiap hari. Dimanapun kami pergi dan berada, ajar kami untuk tetap mengucap syukur dan selalu menjawab apa yang Tuhan anugerahkan itu dengan selalu bekerja keras, dengan selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya pemberi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kiranya di sepanjang hari ini, baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dari anak kecil, pemuda, remaja sampai orang tua lanjut usia, ada dalam lindungan, ada dalam pemeliharaan, ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan dan pemberkatan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Karena itu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, diberkati setiap orang yang selalu memanggil, berseru, bermohon, dan meminta kepadamu, termasuk mereka yang memberi diri sebagai hamba Tuhan yang melakukan tugas panggilan pelayanan dari kolom 1 sampai kolom 25, para penatua Samas di kolom, penatua Bipra, komisi-komisi kerja, termasuk di dalamnya kelompok fungsional lansia, dan di dalamnya mereka yang dipercayakan sebagai petugas tim multimedia, khususnya tim live streaming. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai, melindungi, memberi kekuatan, kemampuan, hikmat, dan sukacita ketika mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab sesuai dengan bidang dan profesi yang mereka miliki. Buatlah segala sesuatu yang mereka lakukan dan akan mereka lakukan nanti berkenan kepadamu, menghadirkan damai sejahtera dan berkat, bukan hanya bagi pribadi mereka sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang mereka kasih cintai, keluarga, istri, suami, anak-anak, bahkan orang tua, dan siapapun, dan teristimewa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, seluruh perjalanan kehidupan kami semua, baik kami sebagai anak kecil dan orang tua, jemaat Tuhan yang ada, bahkan pendengar renungan harian keluarga, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami, termasuk pemerintah bangsa dan negara kami, dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kami percaya apa yang mereka akan lakukan dan sudah mereka lakukan, kiranya itu akan memberi yang terbaik bagi masyarakat yang ada, khususnya pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Baik mereka yang sedang melakukan tugas tanggung jawab sebagai wali kota, Bapak Penatua Dr. Vicky Lumentut, dan yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Bahkan semua yang memberi diri untuk melayani masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya TNI dan Polri. Tuhan tetap sertai, lindungi, dan berkati mereka. Inilah ya Tuhan, doa permohonan, ucapan syukur dan syafaat kami sampaikan kepadamu, berimankan Kristus Yesus yang adalah gembala yang baik, pemberi hidup dan pemberi berkat kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini yang akan memampukan, menguatkan kita dalam menapaki, menjalani
kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sambil ingat di masa pandemi ini kita tetap melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan stay home. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.